Assalamualaikum Mbak Tasya. Waalaikumsalam Mas Kabar baik Mbak Tasya. Ermiko atau Mas Ermi atau Mas Miko nih panggilannya nih? Orang biasa panggil saya Miko, Ermiko, Mike, apapun lah. Nama saya Ermiko. Oke, baiklah. Teman-teman yang lagi menyaksikan tayangannya ini, saya perlu perkenalkan dulu. Ini namanya Mbak Tasya. Mbak Tasya ini nama lengkapnya, saya dikoreksi kalau salah, namanya Ratasya agak susah Mbak sendiri aja deh yang Nama saya Ratasya Marvelarani. Udah panggil saya Tasya aja. Oke, saya paling gampang. Setuju panggil Mbak Tasya. Gini, saya menemukan Mbak Tasya ini dari postingan status di Instagram sebenarnya yang ditunjukkan sama istri saya. Coba deh dilihat ini. Aku lihat langsung amazing. Amazingnya apa? Di sisi lain pas momentumnya Mbak. Momentumnya pas itu begini. Karena kami punya anak yang lagi sekolah ya. Anak saya yang pertama 7 tahun dan lagi sekolah, dan kami agak sedikit bad mood dengan kondisi hari ini karena apa? Apa yang kita dapat, apa yang didapat anak-anak dulu sebelum pandemi menyerang ini jauh berbeda dengan mekanisme daring hari ini, begitu. Nah, apalagi banyak orang yang hari ini mengeluh semua beban pendidikan itu ada di orang tua. And then basically orang tua tidak punya kemampuan, ya kan, kecakapan seperti guru. Nah, jadi ini ketika nanti takutnya ada salah treatment lah, apa dan sebagainya, kan, secara psikologis lah, apa dan sebagainya. Nah, sehingga begini, pandemi belum selesai. Vaksinasi pun juga lagi berproses, bahkan belum 50% dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya, sebagai orang tua murid, kami worry juga untuk mengirim anak-anak ke sekolah. Tapi ini bukan tanpa alasan. Ini menurut kami adalah pilihan yang mungkin satu-satunya ya. Karena apa? Apa yang didapat, pengalaman peserta didik yang didapat di sekolah, itu ternyata tidak banyak lembaga pendidikan atau tenaga pendidikan yang bisa membawa konsep luring itu ke dalam daring. Nah, Mbak Tasya, aku minta tanggapan dong. Apa titik yang paling berat saat tenaga pengajar itu melakukan KBM via daring, Mbak? Terberat, perhatian anak. Oke. Perhatian anak untuk tetap semangat belajar. Dan kita kuncinya pengennya kalau setelah belajar itu, belajar daring ini, anak tuh tidak menjadi malas belajar, yang lebih parah lagi nggak mau belajar lagi. Yep. Nah, itu yang kami pengen hindarin gitu kan. Pengennya mereka dengan situasi apapun, mereka harus punya kesempatan belajar yang sama. Entah caranya harus seperti ini ataupun ketemu langsung. Intinya poin utamanya yang kami beratkan tuh di sekolah saya tuh ya gimana caranya anak harus tetap belajar, punya kesempatan belajar, dan ini bukan salah mereka. Jadi mereka harus mempunyai kesempatan belajar yang maksimal. Apalagi situasi seperti ini, jangan sampai jadi malah nggak mau belajar lagi, jadi bahasanya mungkin jeleknya trauma gitu ya. Yep. Apa sih nggak ada gunanya belajar seperti ini gitu. Tapi kan padahal masa pandemi ini walaupun 2-3 tahun, 4 tahun, ya nauzubillahi min dzalik ya, bahwa ini akan menjadi sangat panjang, tapi kan memang ada jedanya. Jangan sampai setelah jeda ini anak jadi nggak mau belajar. Itu sih yang kami hindarin. Itu yang kami benar-benar menjadi semangat saya ke rekan-rekan tim saya bahwa saya sampaikan bahwa ayo jangan sampai mereka ini kehilangan semangat belajar. Jadi kita harus kasih yang terbaik. Saya selalu bilang ke rekan tim saya seperti itu. Gitu. Terbaik itu apakah equal dengan apa yang didapatkan saat luring dulu? Tidak bisa dibilang equal ya, karena memang gimana ya, paling susahnya tuh gini. Kalau kita dulu mengajar itu, ibaratnya saya kemarin sekolah sampai istilahnya sekolah tinggi itu untuk dalam bidang pendidikan anak usia dini pun itu untuk dalam bahasan tatap muka, ya kan? Dari yang semua teori yang ada itu tentang pembelajaran tatap muka. Jadi apa yang kita lakuin sekarang tuh sebenarnya
belum ada teorinya gitu kan. Oke. Apa yang dilakukan sekarang, Bang? Yang dilakukan sekarang saya berusaha semampu saya. Saya mulai dari observasi sih Pak, Mas. Jadi saya observasi kebutuhan anak. Jadi itu adalah satu hal yang saya pelajari dari apa yang saya pelajari di sekolah saya kemarin itu adalah yang penting dalam pendidikan anak usia dini adalah kemampuan keterampilan guru untuk mengobservasi kebutuhan anak. Nah, dari situ saya tarik garis. Oh, dia butuh memperhatikan nih, ya kan? Terus kalau dia mau memperhatiin, terus gimana dong caranya? Orang nggak ketemu juga gitu kan? Kalau anak, ya kadang-kadang setelah kita mau observasi, kita mengevaluasi diri kita juga dong. Oh, saya kalau cuma nonton doang, saya bosen, ya kan? Yeah. Nah, saya bentuk koneksi hubungan, ya. Makanya saya suka bilang, orang suka nonton, dulu pernah ada yang bilang sama saya, apa bedanya daring dengan menonton YouTube, terlebih anak usia dini. Yeah. Oh, beda dong. Kenapa bedanya? Kalau YouTube itu nggak kenal, nggak ada interaksinya. Siapa aja bisa. Tapi ketika kita membentuk koneksi antara si guru dan si anak, itu adalah satu hal sisi sosial emosional yang sangat kita jaga, ya. Makanya kenapa ada orang bilang emang masih penting ya sekolah dini di masa daring? Kalau menurut ya masa sekolah daring seperti ini, yaitu emang betul, ilmu sih di mana aja bisa ditemukan. Even di YouTube banyak banget. Tapi sekarang gini aja deh, pilih mana. Anda berbicara dengan orang yang Anda kenal atau sama siapa aja. Anda pasti pengen belajar sama. Nah, apakah Anda pengen belajar sama orang yang ya misalnya ketemu besok siapa, lusanya siapa, atau ada interaksi yang mendukung sebuah hubungan yang terjaga gitu. Makanya itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga mikir anak nggak cuma soal ngobrol aja. Kalau orang cuma ngobrol doang, bosen dong. Nah, makanya kita pastiin manfaatin semua panca indera si anak tersebut. Supaya nggak bosen. Ya anak mau nonton, ataupun ngelihat gitu ya, apapun yang kita lakuin. Mendengar, jadi kalau cuma lihat juga, terus misalnya bercerita gitu ya, terus cuma suara kita doang, bosen dong. Makanya dikasih lagu supaya lebih tertarik lagi. Terus udah gitu nggak cuma baca sama nonton sama denger doang, pengennya mereka juga ngomong, makanya dikasih waktu interaksi. Terus mereka juga kalau cuma gitu doang, ini doang, terus ini sama tangan sama kaki, duduk doang juga anak umur 2 tahun ke atas sudah pasti, 2 tahun sampai 6 tahun tuh udah pasti 2 menit juga kayaknya udah bosan gitu ya dengerin orang ngomong doang gitu, mau pakai lagu, mau pakai apa. Makanya harus dipastikan ada kegiatan tangan dan kegiatan kaki itu. Jadi dalam setiap kegiatan kami pastikan bahwa ada alur seperti itu, Mas, supaya anak tetap semangat belajar. Itu dalam menginikan menyampaikan alurnya gitu, cara penyampaiannya, alur penyampaian. Nah, kalau ke materi, nah itu tadi kita sebisa mungkin memvisualisasikan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Memang tidak semudah kayak kalau ketemu langsung ya kita bisa bawa apa ya gitu. Nah, makanya ya itu sih effort yang luar biasa gitu. Entah kita jadi role play, jadi dokter-dokteran atau main di jalan raya ceritanya supaya anak tuh bisa paham konsep apa yang mau kita ajarkan. Tapi sebenarnya karena memang secara perkembangan anak tuh akan lebih memahami konsep ketika dia bisa menyatukan dengan apa yang dia lihat sehari-hari gitu. Makanya penting banget sih. Nah, itu makanya kenapa sih effortnya tuh sampai sejauh itu, karena menurut kami kalau kita nggak tidak menyampaikan dalam artian oh iya ya, ini aku lihat nih di dokter emang begini nih. Nah, baru mereka bisa paham gitu. Atau nggak di jalan. Oh iya ya, kalau nyebrang di jalan begini kok, begitu kok. Nah, makanya baru kita ketemu istilahnya koneksinya. Anak harus menemukan koneksinya apa yang kita ceritakan sama apa yang dia lihat sehari-hari. Itu sih, Mas, yang biasanya kami lakukan. Oke, ini aku menunjukkan ke teman-teman effort yang dimaksud Mbak Tasya tadi saat mengajar daring. Ini visualisasinya saya munculkan pada layar sehingga teman-teman bisa melihat seberapa effortnya Mbak Tasya dan tim mengajar daring.
sudah mulai menulis itu. Who's next? Who will be joining us next? There is the pit of Buffalo. Hey, let's call Mr. Buffalo who lives in the middle. Nah, sejauh yang sudah terjadi, Mbak, bagaimana hasil evaluasi terhadap metode yang dilakukan Mbak dan tim ini? Alhamdulillah, jadi gini Mas, memang betul ketika masa pandemi ini dimulai, banyak, kalau di sekolah saya sekitar 30% itu meninggalkan sekolah. Ya. Sorry, maksudnya jadi, 30% meninggalkan sekolah? Tidak melanjutkan. Mereka karena menganggap masih usia dini, ada pandemi, harus daring, ngapain sih harus ini kan begitu maksudnya. Oke. Jadi kita tuh dari 2 sampai 6 tahun, tapi SD juga ada. Tapi kalau SD sih aman. Mereka tidak memutuskan untuk berhenti. Yang berhenti itu yang TKA, TKB, yang lebih kecil lagi. Nah, itu yang mereka memutuskan banyak yang berhenti gitu. Sebelum Mbak Tasya tadi bertegas tadi itu, aku kepingin dapat konfirmasi kira-kira apa alasan mereka untuk berhenti belajar. Yang saya tadi sampaikan, Mas. Apa bedanya sama YouTube? I see. Apa bedanya dengan YouTube? Saya bisa lakukan sendiri. Ya saya tadi bilang interaksi dan ritme yang sehari-harinya. Ini sih yang paling kasihan itu. Pandemi itu udah jelek ya, istilahnya udah buruk banget buat psikologis, nggak cuman ke orang tua loh, ke anak juga kan. Tiba-tiba kita nggak ngebolehin, even mereka main sama tetangganya, mungkin sekarang banyak yang udah nggak bisa kan. Anak saya sendiri juga seperti itu, nggak bisa. Terus tiba-tiba nggak boleh sekolah juga, berarti kan ada satu ritme dalam kehidupan dia yang langsung dihilangkan. Nah, itu sih yang memang sebenarnya sangat berdampak ke anaknya, tapi ya ada orang tua yang merasa itu bukan masalah penting ya. Itu sih kembali lagi ke kepilihan masing-masing ya. Iya, betul. Dan tentunya tentunya Mbak Tasya juga tidak sepakat sebenarnya dengan pilihan orang tua untuk menarik anaknya dari sekolah meskipun menurut mereka tidak penting-penting amat kata mereka begitu ya. Apa Mbak? Kalau Mbak Tasya menolak kira-kira dasar penolakan apa? Kenapa anak meskipun di usia dini harus tetap sekolah di pandemi ini? Karena meskipun tidak ideal ya, nggak ada yang bilang ini ideal ya, tapi ini adalah satu cara yang paling dekat menuju normal dalam berinteraksi dengan cara yang aman, paling dekat dengan normal ya. Nggak ada yang bilang ini normal, nggak ada yang bilang ini ideal, tapi paling dekat, paling bisa kita lakukan dalam untuk keamanan bersama. Jadi daripada menarik sepenuhnya, kan bukan salah anak-anak, kenapa harus ditarik? Itu sih yang buat kami sangat pentingnya sekolah gitu. Dan mungkin juga harus dipahami ya bagi orang tua murid yang mungkin juga belum paham, dan mungkin aku minta penjelasan secara akademis lewat Mbak Tasya dari psikologi dan sebagainya. Anak usia dini bahkan mulai usia dini lah, mulai playgroup sampai dengan 9 tahun adalah kondisi di mana pembentukan otak itu bisa berjalan secara maksimal sehingga ibarat mencetak, ya kan? Dan proses mencetak itu yang paling bagus adalah di fase usia itu, sehingga tidak ada alasan menurut saya pendidikan tidak berjalan di pandemi. Justru kalau akan terjadi kegagapan ketika kelak kita udah misalkan setahun penuh nih nggak ngapa-ngapain akibat pandemi, ketika nanti sudah kembali normal akan banyak kegagapan yang terjadi, Mbak. Iya. Jadi kalau memang sebenarnya kan kalau anak dalam masa golden time itu kan sebenarnya kan dari 0 sampai 6 tahun ya Mas ya. Jadi anak itu berkembang secara 5 hal kan. Yang paling gampang sih sebenarnya saya suka bilang PICE ya, physical, secara gross motor dan fine motor, terus intelijennya, intelektualnya, itu tuh kognitifnya yang termasuk dalam bahasa, terus logical thinking, itu kan problem solving, itu kan sebenarnya mereka tuh di situ semua, terus social emotional, jadi kan ada 5 tadi. Nah, itu tuh kalau misalnya istilahnya tidak distimulasi dengan bahasanya optimal, sayang gitu, pasti nyampe nantinya juga
bisa gitu ya ke depannya. Tapi ya kalau memang tanpa stimulasi ya memang tidak akan menghasilkan yang maksimal gitu. Jadi stimulasi-stimulasi ini tentunya dibantu oleh program pendidikan anak usia dini itu tadi gitu. Ketika tidak dibantu ya tentunya tidak akan seoptimal mereka yang dibantu. Nah, adapun orang tua kalau memang misalnya sebenarnya saya nggak menyalahkan 100% ya Mas ya. Jadi gini loh, kalau misalnya orang tua bisa memenuhi stimulasi tersebut, mereka bisa konsisten dan istilahnya apa ya, bertanggung jawab dengan pilihannya, itu bisa banget gitu kan. Karena kan orang tua adalah guru yang paling pertama di rumah dan guru utama anak ya. Ya itu sih. Tapi ya itu tadi, ketika Anda memiliki sekolah untuk membantu, tanggung jawab itu akan lebih bisa untuk apa ya, kita bisa bekerja sama gitu untuk menghasilkan yang terbaik itu tadi gitu. Makanya kalau ya saya bilang tadi, sebenarnya tahap perkembangan anak ini memang betul adalah golden age-nya mereka, 0 sampai 6 tahun ya. Itu perlu distimulasi yang tadi saya bilang, fisik, yang olahraganya ataupun kemampuan tangannya yang fine motor itu, yang otot-otot kecilnya itu tuh adalah masa-masanya mereka untuk belajar. Jadi nanti itu kenapa? Nanti kan pas SD itu memang pada bilang sih SD itu yang nanti istilahnya mereka belajar baca, belajar nulis itu semua SD katanya. Tapi kalau misalnya tidak distimulasi, anak akan gagap dan akan secara psikologis kasihan sih Mas, dia akan merasa tertekan bahwa aduh ada tanggung jawab ini, sedangkan SD kan sudah dengan tes ya, udah dengan nilai yang tinggi, ada nilai gitu, ada penilaian exam gitu kan. Nah ini nih, kalau mereka tidak siap, terus ada tanggung jawab besar yang harus mereka selesaikan karena udah SD, ya gagapnya di situ Mas, mereka akan kehilangan kepercayaan diri biasanya. Pertama, itu yang sangat dihindarin. Terus yang kedua, ya karena kepercayaan dirinya kurang, stimulasinya kurang, tentunya kemampuannya juga untuk menyelesaikan pekerjaannya juga pasti kurang. Biasanya sih seperti itu gitu. Ya. Tapi ya kembali lagi sih Mas, kalau misalnya orang tua punya komitmen untuk melakukan semua tanggung jawab stimulasi tersebut di masa usia dini, insya Allah masih aman. Nah, tapi ya itu tadi harus tetap komitmennya dan konsistensinya itu, Mas. Saya pakai pendekatan, sih pasti yakin. Saya mencoba menggunakan pendekatan yang umum. Artinya umum itu meskipun saya tidak tahu kondisi orang se-Indonesia, tapi paling tidak dengan santernya isu yang di media sosial, sorry to say, emak-emak mengeluh soal ini dan itu yang intinya susah sekali untuk mendidik anak, ya itu sangat masuk akal karena memang orang tua secara keilmuan tidak punya basic mengajar layaknya guru dan tidak tahu apa yang dikatakan, oh anak kebutuhan anak ya, misalkan anak 1 sampai 6 tahun itu kebutuhannya apa saja untuk menstimulus itu, seperti yang tadi Mbak Tasya sampaikan. Nah sehingga ya mungkin akan nyampe, tapi kalau tetapnya salah juga akan ngaruh juga kan begitu. Betul. Nah, maka dari itu Mbak, di tulisan saya yang sempat saya posting di story saya, saya menganalogikan guru itu adalah cetakan. Jadi kalaupun cetakan jelas produknya nanti, baik buruknya produk itu kita tidak bicara soal bahan ya, tanda kutip bahan, tapi baik dan buruknya produk itu cetakan punya andil yang cukup besar. Nah cetakan ini saya analogikan dari guru tadi. Nah guru ini selain personnya itu juga metodologinya. Oke, sebelum saya meminta Mbak Tasya mengelaborasi tentang metodologi, aku kepingin tahu deh Mbak Tasya sejauh ini melihat nggak sih apa yang terjadi di sekolah tetangga pada umumnya begitu kan? Apa yang mereka lakukan saat daring, apakah betul kata saya jika justru umumnya ya, tidak mengurangi rasa hormat, tapi ini umumnya yang terjadi adalah segala hal kendala saat daring itu digunakan untuk alasan untuk ya sekedarnya saja, yang penting di akhir pertemuan ada tugas yang bisa dikerjakan murid gitu-gitu. Sehingga ada fenomena joki, Mbak. Fenomena joki itu di mana orang tua jadi joki mengerjakan tugasnya
Karena ke sebagian besar pendidikan kita di hari ini itu kesuksesan anak itu dihitung dari salah dan benarnya anak itu menjawab. Ada nilai kan. Nah, orang tua tidak mau anaknya terlihat tidak mampu mengerjakan, maka dengan sangat terpaksa ya sudah joki saja yang berjalan. Silakan. Silakan Mbak Tasya. Jadi saya kan kebetulan anak saya juga usia sekarang 8 tahun ya Mas ya. Oke. Jadi dia kelas 2 SD ya. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan sekolahnya anak saya gitu, itu tapi saya memang membandingkan sih ya, apa yang mereka lakukan dengan anak saya gitu. Tapi itu jadi memang terjadi perubahan pesat Mas, dari yang awal banget yang serba mendadak di bulan Maret dengan setelah tahun ajaran berubah, maksudnya naik kelas 2 ya. Nah itu tuh memang seadanya banget gitu ya. Nah, kebetulan saya bersyukur sih Mas. Jadi sekolahnya anak saya tuh tahu bahwa saya juga praktisi pendidikan dan mungkin ada beberapa orang tua lain juga yang menyampaikan saran dan kritik gitu ya. Akhirnya mereka merubah gitu. Yang berarah kepada lebih baik. Tapi ya saya paham gitu, itu kan baru cuman konteksnya sekolah anak saya gitu. Dan ada sekolah yang teman-teman saya gitu ya. Ya gimana ya Mas ya, saya sih paham Mas.